Selamat datang di ratapan malam. Ini semua yang akan kamu dengar hanyalah sebuah kisah halu. Namun, siapa tahu, ada bagian yang terasa seperti kisahmu sendiri. Sore ini aku kembali duduk sendirian. Tidak ada yang tahu berapa kali sebenarnya aku mengulang percakapan itu di dalam kepala. Percakapan yang mungkin sederhana bagi orang lain, tetapi bagiku selalu menyisakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku adalah perempuan yang datang setelahnya. Aku bukan perempuan yang pertama kali menemani seorang laki-laki itu menjalani hidup. Bukan aku yang ada ketika dia belum memiliki apa-apa. Bukan aku yang menemaninya melewati tahun-tahun sulit. Dan bukan aku yang pertama kali dipanggilnya dengan sebutan istri. Aku datang ketika sebagian perjalanan hidupnya sudah berjalan. Ketika rumah itu sudah berdiri. Ketika ada seorang perempuan yang lebih dulu menunggunya pulang. Dan aku tahu semua itu. Sejak awal aku tahu. Karena itu, setiap kali orang melihatku dan berkata bahwa aku beruntung, aku hanya tersenyum. Mereka mungkin mengira aku mendapatkan seorang laki-laki yang sudah mapan. Mereka mungkin melihat aku sebagai perempuan yang akhirnya memiliki seseorang untuk menemani hidup. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa di balik kebahagiaan itu ada satu nama yang selalu hadir dalam pikiranku. Istri pertamanya. Perempuan yang datang lebih dulu. Perempuan yang mungkin pernah berdiri di tempatku sekarang. Dengan keyakinan bahwa laki-laki itu akan menjadi miliknya untuk selamanya. Aku pernah mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak salah, bahwa aku hanya mencintai seseorang, bahwa perasaan tidak selalu bisa dipilih, bahwa semua ini terjadi karena kehendak keadaan. Tetapi semakin lama aku menjalani semuanya, semakin aku sadar ada kalimat yang tidak pernah bisa benar-benar membuat hatiku tenang. Karena meskipun aku tidak pernah berniat merebut tempat siapapun, kehadiranku tetap membuat seseorang kehilangan sebagian ketenangannya. Dan itulah bagian yang paling sulit ku terima. Aku bisa mengatakan kepada diriku sendiri bahwa aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Tetapi aku tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang terluka. Karena luka tidak selalu lahir dari niat buruk. Kadang luka lahir hanya karena seseorang hadir di waktu yang salah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti bertanya apakah aku berhak dicintai. Aku justru bertanya, apakah kebahagiaanku harus dibayar dengan air mata perempuan lain? Terus tinggal di kepalaku. Semakin aku mencoba mengusirnya, semakin jelas suara itu terdengar. Aku mulai mengingat banyak hal. Tentang hari ketika pertama kali aku mengenalnya. Tentang caranya berbicara kepadaku. Tentang perhatian kecil yang dulu membuatku merasa begitu istimewa. Tentang harapan yang perlahan tumbuh. Sampai akhirnya aku sadar, aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam perasaan ini. Aku mencintainya. Dan mungkin, itulah yang membuat semuanya menjadi rumit. Karena ketika seseorang sudah jatuh cinta, kadang dia hanya melihat apa yang ingin dilihatnya. Aku melihat senyumnya. Aku melihat perhatian yang diberikannya. Aku melihat bagaimana dia membuatku merasa berarti. Tetapi aku lupa melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Bahwa sebelum mengenalku, dia sudah memiliki kehidupan. Ada seorang perempuan yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari hidupnya. Ada rumah yang sudah dibangun bersamanya. Ada kenangan yang tidak mungkin kuhapus. Dan ada lagi yang mungkin tidak pernah meminta kehadiranku. Dulu aku berpikir, kalau laki-laki itu memilihku, berarti aku tidak perlu merasa bersalah. Tetapi sekarang aku mengerti, pilihan seseorang tidak selalu membuat pilihan itu menjadi tidak menyakitkan bagi orang lain. Aku juga mulai menyadari sesuatu. Menjadi istri kedua bukan berarti aku memenangkan sebuah persaingan. Karena dalam pernikahan, tidak seharusnya ada yang menang ketika ada hati lain yang merasa kalah. Dan sejak saat itu,
aku berhenti membandingkan diriku dengan istri pertamanya. Aku tidak lagi bertanya siapa yang lebih dicintai, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih diperhatikan. Karena semakin aku membandingkan, semakin aku sadar bahwa kami sebenarnya sama perempuan. Sama-sama ingin dicintai, sama-sama ingin dihargai, sama-sama ingin merasa aman di dalam rumah tangga. Hanya saja aku datang belakangan. Dan mungkin itulah bagian yang harus kuterima. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa menghapus perempuan yang datang sebelumku. Aku juga tidak bisa meminta agar semua orang menerima kehadiranku dengan mudah. Yang bisa kulakukan hanyalah berhenti mencari alasan untuk membenarkan diriku sendiri dan mulai belajar bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kuambil. Karena ternyata penyesalan bukan selalu berarti ingin mengembalikan waktu. Kadang penyesalan hanya berarti kita akhirnya memahami berapa banyak hati yang mungkin terluka oleh keputusan yang dulu kita anggap benar. Malam itu aku menangis. Bukan karena aku tidak dicintai, tetapi karena untuk pertama kalinya aku memahami bahwa dicintai seseorang tidak selalu berarti kita boleh mengabaikan luka orang lain. Aku tidak lagi ingin menyalahkan istri pertamanya. Kalau dia marah kepadaku, aku bisa mengerti. Kalau dia membenciku, aku juga tidak punya hak memaksanya memaafkan. Karena aku tahu, aku mungkin bukan penyebab semua keputusan yang terjadi. Tetapi kehadiranku tetap menjadi bagian dari cerita yang membuat hatinya terluka. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang membenciku, melainkan ketika suatu hari nanti dia bisa memaafkanku. Sementara aku sendiri belum bisa memaafkan diriku. Aku mulai mengerti, menjadi istri kedua bukan tentang mendapatkan apa yang tidak dimiliki perempuan pertama. Bukan tentang menjadi lebih dicintai, bukan tentang menjadi lebih istimewa, tetapi tentang berani menjalani pilihan beserta segala konsekuensinya. Aku tidak ingin lagi merasa harus memenangkan siapapun. Aku hanya ingin menjadi perempuan yang tidak lagi menambah luka. Kalau suatu hari istri pertama itu melihatku, aku tidak berharap dia tersenyum. Aku hanya berharap suatu hari dia bisa melihatku bukan sebagai musuh, tetapi sebagai perempuan lain yang juga pernah salah mengambil langkah, lalu harus hidup dengan penyesalan. Karena mungkin kami tidak pernah benar-benar memilih untuk saling menyakiti. Kami hanya berada dalam satu cerita yang terlalu rumit untuk membuat semua orang bahagia. Dan malam ini, aku akhirnya memahami sesuatu. Cinta bukan hanya tentang siapa yang memilih kita, tetapi juga tentang hati yang ikut terluka oleh pilihan kita. Aku masih mencintai laki-laki itu, tetapi aku tidak ingin cintaku menjadi alasan untuk membenci perempuan lain. Bagaimana kita memperlakukan? Aku menerima bahwa aku datang setelahnya. Aku menerima bahwa kehadiranku tidak mudah diterima. Dan aku menerima bahwa tidak semua kebahagiaan harus dirayakan dengan kemenangan. Ada kebahagiaan yang harus dijalani dengan rendah hati, dengan menjaga batas, dengan tidak merendahkan perempuan lain. Karena di balik setiap pilihan, selalu ada hati manusia yang mungkin ikut menanggung akibatnya. Malam semakin larut. Aku mematikan lampu, lalu berbaring dalam keheningan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memikirkan apakah aku sudah menjadi perempuan yang paling dicintai. Aku hanya memejamkan mata dan berbisik, semoga suatu hari nanti perempuan yang terluka karena kehadiranku bisa menemukan tenang dalam hidupnya. Mungkin itulah bentuk penyesalan yang masih bisa kuberikan. Bukan dengan meminta dia melupakan semuanya, tetapi dengan berjanji kepada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadikan luka orang lain sebagai alasan untuk merasa menang. Dan malam itu, aku menutup mata, bukan karena semua sudah selesai,
Tetapi karena akhirnya aku belajar menerima bahwa beberapa kesalahan tidak bisa dihapus, hanya bisa ditebus dengan menjadi manusia yang lebih baik setelah menyadarinya.